Amazing! Hai, kembali lagi dengan aku Lina. Jadi di video kali ini kita akan membuat budgeting bersama-sama. Nah, ini merupakan budgeting pertama di tahun 2022 yaitu sebenarnya apa sih manfaat dari budgeting sendiri? Jadi menurut aku budgeting ini cocok untuk kita yang masih dalam proses belajar mengelola keuangan. Jadi di mana kita nanti mengalokasikan penghasilan kita untuk pos-pos kebutuhan hidup kita seperti kehidupan sehari-hari, keinginan kita, dan tabungan kita. Nah, kenapa aku membuat budgeting ini sendiri? Karena di bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, keuanganku itu sangatlah hancur. Karena aku tidak memberikan pos-pos untuk kebutuhan tertentu. Jadi kayak langsung ambil uang, langsung dibelikan. Nah, itu kan gak bagus ya teman-teman buat kita. Nah, ke depannya nanti kita gak ada saving, kita gak ada alokasi keuangan, dan kita tidak akan bisa mengevaluasi apa-apa yang kita telah keluarkan. Dengan adanya budgeting ini kita bisa mengalokasikan uang kita untuk kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan, bukan untuk barang-barang yang kita inginkan dan tidak penting. Nah, untuk memulai budgeting sendiri ini kita harus yakin, konsisten, dan sabar kuncinya agar budgeting kita berhasil dan memperoleh saving yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Untuk budgeting pertama aku mendapatkan pendapatan 1.700.000. Nah, untuk pos-pos pengeluarannya aku bagi 3 nih, ada living, nanti ada saving, yang terakhir ada dana darurat. Untuk living sendiri aku juga masih bagi ke part-part yang lebih kecil, yaitu seperti uang makan, biaya laptop, terus untuk beli gas, beli galon air, beli listrik, beli kuota, dan beli bensin dan lain-lain yang dibutuhkan juga ya. Nah, dan untuk budgetingnya sendiri aku tuh memperkirakan dari kebutuhanku yang berasal dari bulan lalu. Jadi aku perkirakan untuk uang makan sendiri 400.000, untuk kebutuhan laptopku aku harus menabung 500.000. Biaya tabung gas sendiri itu aku membutuhkan uang sekitar 20 ribuan. Terus selanjutnya untuk galon air aku butuh 10.000 karena satu galonnya 5.000 atau 6.000 gitu. Untuk listriknya aku selalu menyiapkan uang 50.000 untuk 1 bulan. Kuota untuk diriku sendiri itu 150.000 karena aku ada kuliah dan Zoom dari pagi sampai sore ya guys. Terus ada uang bensin itu 100.000 per bulannya. Nanti kalau kurang aku ambil dari uang makan aku. Untuk saving atau tabungannya sendiri, aku kemarin mengikuti program dari Mandiri, yaitu kita menabung terencana. Jadi aku ambilnya 1,5 tahun. Jadi itu kita bisa ambilnya di tahun 2023 nanti. Jadi aku harus menyisihkan uang 100 sampai 200 ribu rupiah per bulannya untuk menabung. Oke, setelah gue pikir-pikir, menabung itu adalah hal yang menyenangkan. Karena ketika uang kita terkumpul nantinya, itu tuh kita kayak ngerasa, wah hebat banget ya gue bisa ngumpulin uang sebanyak ini dengan tidak membelikannya barang-barang yang tidak berguna gitu. Oke, selain saving aku juga butuh dana darurat sekitar 50.000. Nanti sisa dari pendapatan aku nanti aku masukkan ke sinking fund. Jadi sinking fundku ini akan aku alokasikan ke hal-hal yang berupa keinginan seperti beli buku, beli skincare, maupun beli baju. Seperti itu guys. Oke, next part guys. Setelah kita membuat budgeting di buku, selanjutnya kita akan membuat alokasi penyimpanan uangnya.
Jadi untuk penyimpanan uangnya sendiri aku menggunakan amplop uang guys. Terus aku kategorikan di setiap bagian depan amplopnya seperti uang makan untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Gak apa-apa kita bikin yang sederhana dulu, yang penting uang kita teralokasikan dulu. Nanti kalau kita udah punya rezeki, kita bisa beli map yang ada ziplocknya agar kita bisa menyimpan uang dengan senang hati. Jadi aku bakalan masukin uang yang telah aku alokasikan ke dalam amplop yang udah aku tulisin seperti laptop, terus listrik, terus kuota, bensin, dan lain sebagainya. Nah emang bener guys, kita tuh harus mendahulukan kebutuhan primer kita seperti makanan, terus kebutuhan kuliah, kebutuhan rumah tangga. Nah itu tuh sangat penting banget untuk diutamakan. Baru kalau kebutuhan primer kita udah terpenuhi, barulah kita memenuhi keinginan-keinginan kita yang lainnya. Ya emang sih yang bikin kita boros itu yang pertama adalah keinginan kita yang tidak bisa kita kontrol. Yang kedua, kita tuh tidak bisa menahan rasa ingin memilikinya gitu. Jadi ketika ibaratnya kita buka Shopee, nah barang yang kita inginkan ada diskon, ada cashback, ada promo, langsung aja nih check out. Ada barang yang lain kemungkinan kita nggak penting tapi kita ingin, langsung aja check out. Nah itu tuh hal yang kita nggak butuhin, kelihatan murah karena ada promonya. Nah kita check out aja guys, padahal itu merugikan kita sih sebenarnya. Oh iya, ada challenge menarik untuk kita bisa menabung sedikit demi sedikit. Nih kalian bisa tabungin uang 2 ribuan kalian, atau tabungin uang 5 ribuan kalian, atau 20 ribuan kalian. Nah kalau kalian bisa sedikit-sedikit menabung, nanti bakalan bisa kita belikan barang yang kita inginkan pada suatu saat nanti. Pokoknya menabung itu tidak akan pernah merugikan kita, justru malah membantu kita menjalani kehidupan yang lebih baik lagi dengan cara yaitu tadi mengelola finansial kita, agar kita terhindar dari hutang juga, agar hidup kita juga tentram, gak banyak tanggungan pikiran gitu karena uang kita kurang gitu, atau bahkan gak bisa makan karena kita udah kehabisan uang di akhir bulan. Kalau menabung kita gak akan mungkin kok merasakan itu, karena kita benar-benar mengalokasikan dengan baik dan benar. Ini udah aku contohin ya teman-teman, kita setelah mengalokasikan pos-pos yang kita butuhin tadi di amplop, nah kita langsung ambil uangnya dan langsung masukin aja biar gak keteteran dan gak lupa, gak kebobolan lagi nih untuk beli yang lain. Mengalokasikan uang ini emang benar-benar harus konsisten, karena kita nggak bisa gitu beli barang yang kita inginkan itu sekejap gitu. Kita harus perlu waktu untuk mengumpulkan uang agar kebutuhan ataupun keinginan kita itu bisa tercapai dengan baik dan maksimal. Nah, kenapa aku sangat menggebu-gebu tentang masalah budgeting finansial ini? Karena dulunya aku tuh sangat hancur-hancuran tentang uang. Aku nggak tahu uangku habis kemana dan buat apa, beli apa, untuk siapa. Aku lupa. Dengan adanya budgeting ini, kita kan bisa mengevaluasi apa aja yang udah kita keluarkan, untuk siapa aja uang ini kita keluarkan. Nah, jadi kita nggak bingung kemana uang kita pergi. Dan selain itu kita juga bisa saving sih. Yang pertama tuh kita bisa nabung, itu udah bangga banget gue mah. Oke lanjut. Kalau udah semua diamplopin, kita masukin ke amplop yang lebih besar lagi yang di box living itu. Jadi udah satu terkumpul sama livingnya. Jadi tuh kita mudah gitu mengalokasikan mana yang untuk kebutuhan sehari-hari, mana untuk kebutuhan tabungan, dan mana untuk kebutuhan darurat. Oh iya guys, ada satu tujuan saving yang bagus banget nih, yaitu untuk modal usaha. Jadi ketika modal usaha itu diputer untuk usaha, nanti kan kita berpenghasilan. Nah, itu akan jauh-jauh lebih bagus lagi sih untuk meningkatkan penghasilan kita.
Selain saving untuk modal usaha, dana darurat untuk kesehatan kita juga penting, ataupun hal-hal yang mendadak lainnya seperti ada orang meninggal, orang nikahan, yang pokoknya kegiatan yang gak terduga kita tuh ada dananya gitu guys. Oke guys, ini yang aku bilang tadi adalah sinking fund. Jadi sisa penghasilan yang sudah aku alokasikan, aku masukkan ke part-part seperti ini. Jadi aku mempunyai keinginan apa, nanti beberapa jumlah uang akan aku masukkan ke situ. Misalnya ini beli buku dari Bapak Denny Santosa, itu bagus banget, tapi aku belum mampu beli, jadi aku mau membuat sinking fund dulu untuk bisa memiliki buku yang aku inginkan itu. Dan ini beberapa sinking fund yang aku buat lainnya. Oke guys, thank you for watching my video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.